Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan praktikum acara 2, yaitu penyimpanan dingin pada produk hortikultura. Yang dimana di sini ada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama untuk bahannya ada kol, ada apel, di sini ada timun, ada tomat, dan ada terong bundar ungu. Selanjutnya untuk alat yang akan kita gunakan di sini ada termometer digital, ada timbangan, di sini juga ada kalorimeter, dan kita akan menggunakan lemari pendingin dan fruit tester untuk mengukur tekstur dari bahan-bahan ini. Selanjutnya kita melakukan proses penimbangan untuk mengetahui massa dari bahan yang akan kita simpan, di mana akan kita ukur nanti teksturnya, warna, massa, suhu bahan, suhu kulkas, suhu lingkungan, dan susut bobot dari bahan yang kita simpan. Yang pertama di sini kita akan melakukan penimbangan untuk buah tomat. Nah, ini untuk berat dari tomat yang akan kita taruh di suhu lingkungan. Kemudian kita akan menimbang berat tomat yang akan kita simpan pada suhu pendingin. Nah, ini beratnya. Selanjutnya untuk semua bahan yang lain dilakukan perlakuan yang sama. Kita akan melakukan uji warna pada kelima sampel, di mana di sini kita akan menguji warna untuk yang akan kita taruh di lemari pendingin dan di suhu ruangan. Baik, selanjutnya kita akan menguji untuk yang suhu lingkungan. Untuk sampel yang lainnya, caranya untuk mengukur warnanya sama. Kita mengukurnya di 3 titik, seperti itu. Selanjutnya kita akan menguji tekstur dari kelima sampel ini, di mana kita akan menggunakan alat fruit tester. Selanjutnya kita akan pengambilan data untuk suhu bahan menggunakan termometer digital. Di sini kita akan memasukkan sensor ke dalam lubang untuk mengetahui berapa suhu bahan dari apel. Begitu juga dengan bahan-bahan yang lainnya, caranya sama. Setelah kita menguji suhu dari kelima bahan ini, selanjutnya kita akan menguji suhu lingkungan dan suhu ruang pendingin. Di mana suhu lingkungan di sini kita menggunakan termometer digital. Kita lakukan seperti ini saja. Kemudian kita hold. Nah, ini adalah suhu lingkungan pada saat ini. Untuk suhu ruang pendingin sudah disetting dengan suhu 7 derajat Celcius. Baik, selanjutnya setelah kita menguji atau mengambil data dari data tekstur, warna, massa, suhu bahan, suhu ruang pendingin, dan suhu lingkungan, selanjutnya bahan-bahan ini akan kita masukkan ke dalam lemari pendingin atau kita simpan di suhu kulkas dan kita simpan di suhu lingkungan, di mana nanti pengamatannya akan kita lakukan selama 4 hari, dan setiap sampel kita akan taruh 5 sampel untuk suhu pendingin dan 5 sampel di suhu lingkungan. Terlebih
terlebih dahulu kita akan masukkan atau kita akan taruh bahan yang akan kita simpan di suhu lingkungan. Baik, ini adalah bahan yang akan kita simpan untuk suhu lingkungan. Ini adalah bahan yang akan kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Baik, setelah kita memasukkan bahan ke dalam suhu pendingin dan suhu lingkungan, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data tekstur, warna, massa, suhu bahan, suhu kulkas, dan suhu lingkungan selama 4 hari. Hari ini adalah hari ke-0-nya kita pengambilan data. Besoknya kita akan pengambilan data di jam yang sama untuk data-data yang sama. Baik, ini adalah hari pertama. Kita akan mengambil data tekstur, warna, massa, suhu bahan, suhu kulkas, dan suhu lingkungan. Untuk hari kedua, ketiga, dan keempatnya caranya sama. Yang pertama di sini kita akan mengambil data untuk massa dari kelima bahan ini. Untuk yang disimpan di lemari pendingin. Baik, yang pertama di sini kita akan mengambil data massa dari tomat. Baik, selanjutnya kita akan mengambil data massa untuk bahan yang disimpan di suhu lingkungan. Baik, selanjutnya di sini kita akan pengambilan data warna untuk bahan yang disimpan di suhu pendingin dan suhu ruang. Ini adalah hari ke-1-nya. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengambil suhu dari bahan yang sudah kita simpan di lemari pendingin dan juga nanti akan kita ukur yang sudah kita simpan di suhu ruangan. Ini selanjutnya untuk bahan yang disimpan di suhu lingkungan. Ini adalah suhu lingkungan pada saat ini di hari pertama pengamatan. Di sini kita akan mengambil data untuk data tekstur. Ini di hari pertamanya. Nanti untuk hari kedua, ketiga, dan keempat caranya sama. Setelah kita mencari warna menggunakan alat dengan color meter, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai kriteria dari warna yang sudah kita uji menggunakan color meter. Di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah contohnya untuk suhu ruang, ada tomat, ini ulangan pertama, kedua, ketiga, dan ini rata-ratanya. Nanti ini yang akan kita hitung di tabel ini. Perhitungan nilai kriteria warna itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama secara manual seperti ini, dan yang kedua menggunakan Excel. Nah, di sini kita akan mencari nilai kriteria warna
menggunakan cara manual, di mana sampel yang akan kita gunakan di sini adalah tomat yang disimpan pada suhu ruang atau kamar. Baik, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah nilai L 44,86 dan ini nilai A, nilai B. Namun di sini yang kita gunakan hanya nilai A dan B saja, karena nilai L itu untuk menguji kecerahan, di mana nilai kecerahan itu untuk pengujian tepung. Baik, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan memasukkan nilai A dan B ke lab warna. Di sini nilai A 26, taruhlah di sini, ini kan 20. Dalam satu jarak ini hitungannya 2, berarti 2, 4, 6. Taruhlah di sini sedikit ya. Nah, sini. Terus yang B-nya 30,77. 30 di sini. Ini 30. 77 taruhlah di sini. Nah, selanjutnya kita akan tarik garis baik. Setelah titiknya ketemu, selanjutnya kita akan tarik garis lurus. Ini adalah untuk nilainya yang B+ dan A-nya plus. Baik, setelah kita tahu garis lurusnya dan titiknya, selanjutnya kita akan lihat di derajat berapa dia. Seperti ini. Ini 40, 49 derajat. Nah, di sini kan kita sudah tahu derajat keberapa dia, derajatnya 49. Di sini kita mendapatkan dia di 49 derajat. Selanjutnya bisa kita lihat di sini nilai kriteria warnanya dia berada di rentan 54 sampai 90. Ini maksudnya walaupun dia 54 dan di sini 49, ini dia termasuk di sini di kuadran pertama, dan ini nilainya yellow red atau bisa dibilang red. Baik, nanti misalkan teman-teman dapat nilai yang misalnya A-nya seperti di sini, contohnya timun, A-nya minus, berarti datanya ada di sini. Terus misalkan untuk B-nya minus, seperti terong di sini B-nya minus, berarti nanti rentannya di sini. Karena ini kuadran 1, ini A+, ini B+, ini min A min, ini B min, seperti itu. Nah, untuk mencari data-data yang ini caranya sama seperti cara yang pertama.